Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Diabudi Rangkas Bitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena pendidikan saat ini. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Fenomena pendidikan saat ini harus diakui dengan sepenuh hati bahwa pendidikan merupakan kebutuhan primer manusia setelah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pendidikan yang dimaksud memiliki cakupan luas, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Mengapa demikian? Jelas pendidikan akan menopang kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Semua manusia memiliki hak hidup dengan kualitas yang baik, siapapun itu, tidak terkecuali anak kita dan anak didik kita. Fenomena pendidikan di Indonesia saat ini. Berikut adalah beberapa fenomena pendidikan yang umum terjadi di Indonesia. Yang pertama, aksesibilitas pendidikan. Indonesia memiliki ribuan pulau dan beragam geografi yang menyebabkan tantangan dalam memberikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Daerah terpencil dan pulau terluar sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Beberapa daerah terpencil sulit dijangkau karena terletak di pegunungan, pulau terpencil, atau daerah yang terisolasi. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan yang rusak atau tidak ada transportasi umum yang memadai menyulitkan akses ke lembaga pendidikan. Daerah terpencil seringkali memiliki jumlah sekolah yang sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini mengharuskan anak-anak untuk melakukan perjalanan jauh ke tempat lain untuk mengakses pendidikan. Banyak guru cenderung memilih untuk mengajar di daerah perkotaan yang lebih terjangkau dan memiliki fasilitas yang lebih baik. Akibatnya, kualitas pendidikan di daerah terpencil menjadi terpengaruh. Lalu yang kedua yaitu kualitas pendidikan. Meskipun terdapat perbaikan dalam sistem pendidikan, Indonesia masih ada tantangan dalam mencapai kualitas pendidikan yang konsisten di seluruh negara. Faktor seperti kualifikasi guru, kurikulum, dan fasilitas yang memadai dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Kualifikasi guru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi pengajar sangat penting dalam menyampaikan materi pelajaran secara efektif kepada siswa. Yang ketiga yaitu ketimpangan pendidikan. Ketimpangan dalam pendidikan juga menjadi fenomena pendidikan di Indonesia yang cukup krusial. Misalnya, perkotaan memiliki sumber daya pendidikan lebih baik daripada pedesaan. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan, bahkan antara pulau-pulau yang berbeda. Tingkat kemiskinan dan kondisi ekonomi keluarga juga dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan akses pendidikan. Biaya pendidikan, termasuk biaya sekolah, buku, seragam, dan transportasi, dapat menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu secara finansial. Lalu yang keempat, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan di Indonesia seringkali dianggap terlalu padat dengan jumlah materi yang terlalu banyak untuk diajarkan dalam waktu terbatas. Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas dalam pembelajaran dan menghambat pengembangan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan kurikulum yang signifikan, seperti peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum 2019. Perubahan ini seringkali membuat tantangan bagi guru dan siswa dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Yang kelima yaitu peningkatan akses teknologi. Peningkatan teknologi dalam dunia pendidikan merupakan hal penting untuk memajukan pembelajaran dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa. Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi terkait peningkatan akses tersebut. Ketimpangan akses menjadi masalah utama dalam penerapan teknologi dalam pendidikan. Tidak semua siswa memiliki fasilitas yang sama terhadap perangkat teknologi.
seperti komputer, laptop, atau tablet, seperti koneksi internet yang stabil, infrastruktur yang memadai seperti jaringan internet yang stabil, dan listrik merupakan syarat penting bagi penggunaan teknologi dalam pendidikan. Namun, masih ada banyak daerah di Indonesia yang memiliki keterbatasan infrastruktur ini. Lalu yang keenam yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan prinsip yang penting untuk memastikan bahwa semua individu termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Meskipun ada upaya yang dilakukan di Indonesia untuk mewujudkan pendidikan inklusif, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi. Fasilitas seperti ramah disabilitas, alat bantu pendidikan, dan sumber daya khusus masih kurang tersedia. Kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan yang memadai bagi guru dalam menghadapi kebutuhan khusus siswa adalah tantangan serius dalam pendidikan inklusif. Tenaga pengajar perlu dilengkapi dengan pengetahuan tentang dukungan untuk menghadapi kebutuhan individu siswa. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan dalam pendidikan inklusif. Penting untuk mengembangkan kurikulum yang fleksibel, inklusif, dan memenuhi kebutuhan semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Akses ke sekolah bagi peserta didik yang tinggal di daerah terpencil seringkali menjadi tantangan dalam pendidikan inklusif. Kurangnya aksesibilitas fisik, transportasi yang terbatas, dan jarak yang jauh dapat menghalangi partisipasi siswa dengan kebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan. Fenomena pendidikan di Indonesia mencerminkan tantangan yang kompleks dan beragam, tetapi juga menawarkan peluang besar untuk kemajuan dan perubahan positif. Semua pemangku kepentingan saling bekerja sama dalam meningkatkan sistem pendidikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang fenomena pendidikan saat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.